Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Siti Nur Aminah, mahasiswa akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang materi-materi yang saya jelaskan di pertemuan 8 sampai pertemuan ke-13 kemarin. Langsung saja disimak videonya, check it out. Nah, langsung aja teman-teman, kita bahas yang pertama-tama adalah analisis regresi linier berganda. Jadi teman-teman, analisis regresi linier berganda ini merupakan suatu analisis data dari beberapa perusahaan yang diamati dalam satu kurun waktu tertentu. Nah, biasanya data ini diambil melalui kuesioner, wawancara, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, saya beri contoh di sini, yaitu contoh judul penelitiannya adalah pengaruh size, return on asset, debt to asset ratio, non-performing financing, dan penerbitan sukuk terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR pada perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2012 sampai tahun 2016. Nah, teman-teman, jadi di sini ada uji instrumen. Nah, uji instrumen ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian sebuah data atau sebuah kuesioner. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, kriterianya ini adalah dia akan valid jika corrected item total corrections-nya atau R hitungnya itu adalah lebih besar daripada R tabel. Nah, dia tidak valid jika correction item total corrections-nya atau R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel, teman-teman. Nah, cara menghitung R tabel yaitu adalah dengan DF sama dengan N dikurang 2. Nah, yang kedua di sini ada uji reliabilitas, teman-teman. Jadi, uji reliabilitas di sini itu berguna untuk mengetahui tingkat kekonsistensian sebuah kuesioner. Jadi kriteria dari uji reliabilitas ini adalah jika Cronbach alpha-nya lebih besar daripada R tabel, maka dapat dikatakan bahwa kuesioner yang digunakan itu secara keseluruhan bersifat reliable. Oke, selanjutnya adalah analisis statistik deskriptif. Jadi, analisis statistik deskriptif ini pada program SPSS, si peneliti hanya bisa mendeskripsikan analisis data statistik melalui nilai mean, maksimum, standard deviation, skewness, dan kurtosis, teman-teman. Nah, si mean sendiri ini seperti yang sudah kita bahas dalam video-video sebelumnya, bahwa mean itu adalah rata-rata data. Ya, jadi dia itu diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Selanjutnya adalah median. Median itu adalah nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap. Nah, lalu selanjutnya adalah nilai maksimum. Maksimum di sini adalah nilai yang paling besar di antara data-data yang ada. Lalu selanjutnya nilai minimum itu adalah kebalikannya, yaitu nilai yang paling terkecil dari data tersebut. Selanjutnya ada standard deviation atau standar deviasi. Jadi itu tuh adalah standar atau ukuran dispersi atau ukuran penyebaran data. Selanjutnya ada skewness. Skewness ini adalah ukuran asimetri distribusi di sekitar mean. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah kurtosis. Jadi kurtosis ini adalah untuk mengukur ketinggian suatu distribusi. Kita lanjut ke uji asumsi klasik, teman-teman. Jadi, uji asumsi klasik itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS atau ordinary least square agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Nah, teman-teman, di sini ada 5 tahapan pengujian agar model regresi linear OLS atau ordinary least square itu menjadi valid. Yang pertama adalah uji normalitas, lalu yang kedua adalah uji heteroskedastisitas, yang ketiga adalah uji multikolinearitas, yang keempat adalah uji autokorelasi, dan yang terakhir adalah uji linearitas. Mari kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama adalah uji normalitas. Nah, teman-teman, uji normalitas adalah sebuah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data.
Nah, uji normalitas ini bisa dilakukan dengan dua cara, teman-teman. Yang pertama adalah uji grafik, yaitu dengan uji grafik histogram dan grafik pivot. Lalu yang kedua adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, jadi uji Kolmogorov-Smirnov ini mempunyai kriteria, yaitu jika ARIM signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka data dapat dikatakan berdistribusi dengan normal. Nah, tapi jika ARIM signifikannya lebih kecil daripada alfa 0,05, maka data tersebut dikatakan tidak berdistribusi dengan normal, teman-teman. Nah, jika datanya ini tidak berdistribusi dengan normal, maka langkah yang harus diambil adalah melakukan transform data per variabel. Kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu adalah uji heteroskedastisitas. Jadi teman-teman, uji heteroskedastisitas ini adalah gunanya untuk melihat adakah ketidaksamaan dari varian dan residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Nah, sebuah data ini bisa dapat dikatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas jika grafik scatter plotnya itu titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Lalu uji Gleisernya itu adalah signifikan lebih besar daripada alfa 0,05. Jadi jika signifikannya lebih kecil daripada alfa 0,05, maka dia bisa dikatakan mengalami gejala heteroskedastisitas, teman-teman. Oke, next selanjutnya ada uji multikolinearitas, uji yang ketiga, teman-teman. Nah, uji ini adalah untuk sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Nah, datanya dapat dikatakan tidak mengalami masalah multikolinearitas bila percent correlation-nya atau nilai korelasinya itu lebih kecil daripada 0,8. Nah, dan juga jika fifth tolerance-nya, nilai statistiknya itu lebih kecil daripada 10 dan nilai collinearity-nya lebih besar daripada 0,01. Jika memenuhi kriteria ini semua, maka dapat dikatakan bahwa bahwa datanya itu tidak mengalami masalah multikolinearitas, teman-teman. Selanjutnya uji yang keempat adalah uji autokorelasi. Jadi, uji autokorelasi ini dilakukan ketika lama pengamatan penelitian itu dilakukan lebih dari satu waktu. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang diamati. Lalu kita ke uji yang terakhir adalah uji linearitas. Nah, uji linearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Nah, uji ini biasanya jarang dilakukan, teman-teman, pada berbagai penelitian. Karena apa? Karena biasanya model dibentuk berdasarkan telaah teoritis bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya adalah linear. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini, teman-teman, merupakan suatu hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang dapat ditunjukkan dalam bentuk pernyataan dan dapat diuji. Nah, uji hipotesis ini terdiri dari 3 uji, yaitu yang pertama adalah uji F, yang kedua uji T, dan yang ketiga adalah koefisien determinasi. Jadi teman-teman, uji F ini disebut juga dengan uji kelayakan model. Nah, uji kelayakan model ini biasanya digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model itu bersama-sama mempunyai pengaruh tetap terhadap variabel terikat atau tidak. Nah, apabila uji F ini tidak berpengaruh, maka penelitian itu tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Karena apa? Karena model penelitiannya tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan si variabel dependen. Gitu, teman-teman. Nah, bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan variabel antara variabel independen atau variabel multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian ini menjadi tidak fit, teman-teman. Nah, uji F ini mempunyai hipotesis atau kriteria, yaitu yang pertama adalah H0 atau hipotesis 0, itu jika nilai F statistiknya lebih kecil daripada F tabel, yang artinya maka H0 diterima dan variabel independen X itu secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y.
Nah, yang kedua adalah hipotesis A jika nilai F statistiknya lebih besar daripada F tabel. Nah, artinya di sini jika F statistik lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis A diterima, artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Selanjutnya adalah uji F berdasarkan probabilitas, teman-teman. Nah, di sini ada dua, yaitu H0 atau hipotesis 0 jika nilai signifikannya lebih besar daripada alfa 5% atau 0,05, teman-teman. Nah, artinya apa? Maka artinya H0 itu diterima, artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, teman-teman, maka dia akan HA atau hipotesis A jika nilai signifikannya lebih besar daripada alfa 0,05. Lebih kecil daripada alfa 0,05. Nah, jika uji F berdasarkan probabilitas, teman-teman, di sini ada dua hipotesis. Itu yang pertama adalah hipotesis 0, yaitu jika nilai signifikannya lebih besar daripada alfa 0,05. Artinya apa? Artinya si variabel independen atau variabel X ini secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel dependen, teman-teman. Nah, kita ke hipotesis selanjutnya, itu hipotesis A, yaitu jika nilai signifikannya lebih kecil daripada alfa 5% atau alfa 0,05. Artinya apa, teman-teman? Artinya itu maka hipotesis A diterima. Artinya variabel independen atau variabel X itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Selanjutnya kita ke uji T. Nah, teman-teman, jadi uji T ini adalah uji yang menjelaskan tentang signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, hipotesisnya itu yang pertama adalah H0 jika nilai T statistiknya lebih kecil daripada T tabel, dan HA jika nilai T statistiknya lebih besar daripada T tabel. Maksudnya apa? Jadi teman-teman, jika nilai T statistiknya itu lebih kecil daripada R tabel, maka H0 diterima, artinya variabel independen atau variabel X itu secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistiknya lebih kecil daripada T tabel, maka HA diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X itu secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah berdasarkan probabilitasnya, teman-teman. Di sini ada dua hipotesis, yaitu adalah yang pertama adalah H0, yaitu jika nilai signifikannya lebih besar daripada alfa 0,05 atau alfa 5%. Lalu HA jika nilai signifikannya lebih kecil daripada alfa 0,05 atau alfa 5%. Artinya apa, teman-teman? Jika nilai signifikannya lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Dan hipotesis A, jika signifikannya lebih kecil daripada alfa 0,05, artinya variabel independen atau variabel X itu secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Jadi teman-teman, hasil dari koefisien determinasi ini menjelaskan seberapa jauhnya kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Jadi semakin besar nilai atau hasil dari R-square-nya, maka akan semakin baik. Karena apa? Karena hal ini mengidentifikasikan semakin baiknya variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Jadi koefisien determinasi ini mempunyai beberapa kriteria, diantaranya adalah yang pertama, jika nilai R-square-nya itu harus berkisar dari 0 sampai 1. Lalu yang kedua, jika nilai R-square-nya sama dengan 1, maka artinya naik turunnya variabel terikat atau variabel Y itu 100% dipengaruhi oleh variabel dependen atau variabel bebas atau variabel X. Lalu, jika nilai R-square-nya sama dengan 0, itu artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, selanjutnya di sini ada
estimasi model regresi data panel. Jadi estimasi model regresi data panel ini sesuai dengan video saya sebelumnya, jika dengan menggunakan aplikasi Ifuse, maka ada 3 cara. Yang pertama itu adalah cara Common Effect Model atau CEM, yang kedua adalah Fixed Effect Model atau FEM, dan yang terakhir adalah Random Effect Model atau REM, teman-teman. Nah, lanjut ke teknik pemilihan model regresi data panel. Jadi teman-teman, teknik pemilihan model regresi data panel ini ada 3 uji. Yang pertama adalah uji Chow, yang kedua ada uji Hausman, dan yang ketiga adalah uji Lagrange multiplier. Nah, jadi sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu adalah uji Chow. Nah, uji Chow ini adalah uji yang digunakan untuk memilih model yang digunakan itu apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Jadi, pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitas cross-section F-nya dan cross-section square-nya. Jadi, hipotesisnya yaitu adalah hipotesis 0 jika model mengikuti Common Effect Model. Nah, jika probabilitas cross-section-nya dan cross-section square-nya itu lebih besar daripada alpha 0,05. Dan dia hipotesis A jika model mengikuti fixed effect model dan jika probabilitas cross section F dan cross section square-nya lebih kecil daripada alpha 0,05, teman-teman. Lalu selanjutnya yang kedua adalah uji Hausman, yaitu sama dengan uji Chow. Jadi uji ini digunakan untuk mengetahui sebaiknya kita ingin pakai model yang mana gitu loh. Pakai model, apakah lebih baik model FEM atau Fixed Effect Model atau model REM atau Random Effect Model, teman-teman. Jadi di sini hipotesisnya adalah dia H0 yaitu FEM terpilih jika nilai cross section randomnya itu lebih kecil daripada alpha 0,05. Nah, dia akan hipotesis A yaitu REM terpilih jika nilai cross section randomnya itu lebih besar daripada alpha 0,05, teman-teman. Lalu yang paling terakhir adalah uji Lagrange multiplier. Jadi uji Lagrange multiplier ini adalah uji yang digunakan untuk memilih model. Jadi model mana yang sebaiknya diambil, yaitu apakah model CEM atau Common Effect Model, atau model REM atau Random Effect Model. Hipotesisnya yaitu adalah dia akan hipotesis 0, yaitu model mengikuti Common Effect Model jika nilai probabilitas cross section burst pagannya lebih besar daripada alpha 5% atau alpha 0,05. Dan dia akan hipotesis A yaitu model mengikuti Random Effect Model atau REM jika nilai probabilitas cross section burst pagannya lebih kecil daripada alpha 5% atau alpha 0,05. Oke, baik teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Saya Siti Nur Aminah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.